Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Kami akan membawakan materi yang berjudul Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation dengan singkatan GI. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Cetifa Alimuddin, stambuk A251-19040, dan Susi Nurhayati A251-19066. Selanjutnya yaitu, apa sih itu investigation? Investigation adalah suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Adapun langkah-langkah pembelajaran model Cooperative Group Investigation, yaitu yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Pada tahap ini, mengatorisasi saran-saran para siswa untuk bergabung ke dalam kelompok belajar dengan pemilihan topik yang sama. Dan komposisi kelompok didasarkan atas ketertarikan siswa untuk memilih topik yang sama dan heterogen. Sedangkan guru itu membantu atau memfasilitaskan dalam memperoleh informasi. Yang kedua yaitu merencanakan tugas-tugas belajar. Pada tahap ini, siswa akan merencanakan secara bersama-sama dan kelompoknya masing-masing. Dengan itu meliputi apa yang kita selidiki, bagaimana kita melakukannya, dan siapa sebagai apa dengan pembagian kerja untuk tujuan apa topik ini diinvestigasi. Yang ketiga yaitu melakukan investigasi. Pada tahap ini, siswa akan mencari informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Untuk setiap anggota kelompok harus berkontribusi pada usaha kelompok. Para siswa bertukar pikiran dan mendiskusikannya, dan serta mengintesis ide-ide. Yang keempat yaitu menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini, setiap anggota menentukan pesan-pesan esensial proyeknya dengan merencanakan apa yang dilaporkan dan bagaimana membuat presentasinya. Yang kelima yaitu mempresentasikan laporan akhir. Pada tahap ini, presentasi dibuat untuk keseluruhan kelas dalam berbagai bentuk macam. Bagian-bagian presentasi harus secara aktif dan dapat melibatkan pendengar atau kelompok lain, dan pendengar mengevaluasi kejelasan presentasi kriteria yang telah ditentukan keseluruhan kelas. Yang keenam yaitu evaluasi. Pada tahap ini, para siswa berbagi mengenai balikan terhadap topik yang telah dikerjakannya, kerja yang telah dilakukannya, dan pengalaman efektifnya. Dalam hal ini, guru dan siswa berkolaborasi dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip penerapan pembelajaran model Cooperative Group Investigation. Pada pembagian prinsip ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, belajar siswa aktif atau student active learning. Proses pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif berpusat pada siswa. Aktivitas belajar ini lebih dominan dilakukan siswa. Dalam kegiatan kelompok sangat jelas aktivitas siswa dengan bekerja sama, melakukan diskusi dan mengungkapkan ide masing-masing anggota. Dan dapat menguji secara bersama-sama, siswa dapat mengalih seluruh informasi yang berkaitan dengan topik yang menjadi bahan kajiannya. Yang kedua yaitu belajar kerjasama. Proses bekerja sama dalam kelompok untuk membangun pengetahuan ini yang tengah dipelajari. Prinsip pembelajaran ini yang melandasi keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif. Dalam hal ini, seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kelompok untuk melakukan diskusi dan memecahkan masalah dan menguji secara bersama-sama, sehingga dapat terbentuk pengetahuan baru dari hasil kerjasama mereka. Yang ketiga yaitu pembelajaran partisipatorik.
Pembelajaran kooperatif juga menganut prinsip dalam pembelajaran partisipatorik, sebab dengan melalui model pembelajaran ini, siswa belajar dengan melakukan sesuatu learning by doing secara bersama-sama untuk membentuk dan membangun pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajarannya. Yang keempat yaitu reactive teaching. Untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif ini, guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar seluruh siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Dalam hal ini, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik serta dapat meyakinkan siswanya akan memanfaat pelajaran ini untuk masa depan mereka. Yang kelima, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Dalam pembelajaran kooperatif ini menganut prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Dalam arti, pembelajaran harus berjalan dengan suasana menyenangkan dan tidak ada lagi suasana yang menakutkan atau membuat siswa tertekan. Dalam suasana belajar yang menyenangkan harus dimulai dari sikap dan perilaku guru di luar maupun di dalam kelas. Dan guru harus memiliki sikap yang ramah dengan tutur bahasa yang menyayangi siswa-siswanya. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran model cooperative group investigation. Kelebihannya yaitu meningkatkan belajar tidak tergantung pada usia siswa, mata pelajaran, dan aktivitas siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif dapat menyebabkan unsur-unsur psikologis dan siswa menjadi terangsang dan lebih aktif. Dalam hal ini disebabkan oleh ada rasanya kebersamaan dalam kelompok sehingga mereka dengan mudah dapat berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana. Yang ketiga yaitu pada saat berdiskusi, fungsi ingatan dari siswa menjadi aktif dan lebih bersemangat dan berani mengemukakan pendapat. Yang keempat yaitu pembelajaran kooperatif ini juga dapat meningkatkan kerja keras siswa, lebih giat dan lebih termotivasi. Penerapan model pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk mengaktifkan kemampuan latar belakang mereka dan belajar dari pengetahuan latar belakang teman sekelas mereka sendiri. Yang kelima yaitu siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks, serta dengan meningkatkan kecakapan individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah. Dengan meningkatkan komitmen dapat menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya dan siswa yang berprestasi dalam pembelajaran kooperatif ternyata ini lebih mementingkan orang lain dan tidak bersifat kompetitif dan tidak memiliki rasa dendam. Yang keenam yaitu dapat menimbulkan motivasi siswa karena adanya tuntutan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran kooperatif group investigation. Yang pertama yaitu kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan. Hal ini disebabkan oleh peran anggota kelompok yang pandai lebih dominan. Yang kedua, adanya pertentangan antar kelompok yang memiliki nilai yang lebih tinggi dengan kelompok yang memiliki nilai yang lebih rendah. Yang ketiga, untuk menyelesaikan materi pelajaran akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran yang konvensional, bahkan dapat menyebabkan materi tidak dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada apabila guru belum berpengalaman. Guru membutuhkan persiapan yang matang dan pengalaman yang lama untuk dapat menerapkan belajar kooperatif model group investigation atau GI dengan baik. Selanjutnya yaitu contoh penerapan pembelajaran model kooperatif group investigation dalam pembelajaran kimia. Adapun contoh pada penerapan pembelajaran ini yaitu yang pertama, guru menyampaikan apresiasi dan motivasi. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga,
Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara heterogen atau dari tingkat belajar ras jenis kelamin yang berbeda. Yang keempat, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang kelima, guru memanggil ketua-ketua untuk materi tugas sehingga satu kelompok mendapat tugas satu materi, tugas yang berbeda dari kelompok lain. Yang kelima, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada melalui media pembelajaran yang sudah tersedia, misalnya ikatan rangkap 2, secara kooperatif berisi penemuan. Yang keenam, setelah selesai diskusi, guru menunjuk salah satu siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pembahasan kelompok. Yang ketujuh, guru dan siswa menarik kesimpulan materi yang dipelajari. Yang kedelapan, guru memberi tes evaluasi pada siswa berupa 5 pertanyaan esai. Yang kesembilan, guru memberi penghargaan dan menutup pertemuan. Kesimpulan dari materi pembelajaran Comparative Group Investigation atau GI, yaitu pembelajaran komparatif dengan metode group investigation, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari. Semua siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik.